Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sajikan 5 soal yang berkaitan dengan materi pengantar pengadaan barang _jasa pemerintah. Soal nomor 1. Pengumuman seluruh pengadaan barang _jasa ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dalam kurung sirup oleh Kementerian Keuangan menunjukkan penerapan prinsip pengadaan A. Efektif, B. Terbuka, C. Efisien, D. Transparan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Transparan. Dengan mengumumkan seluruh pengadaan barang _jasa ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, Kementerian Keuangan telah mempraktikkan prinsip transparansi. Transparansi dalam pengadaan memastikan bahwa semua informasi mengenai proses pengadaan tersedia untuk publik, yang membantu mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Alasan opsi lain salah. Opsi A salah. Prinsip efektif berfokus pada pencapaian tujuan dengan cara yang paling tepat dan bermanfaat. Meskipun pengumuman dalam sirup dapat membantu mencapai tujuan pengadaan, inti dari tindakan ini lebih kepada transparansi daripada efektivitas. Opsi B salah. Prinsip terbuka mengacu pada keterbukaan dalam proses pengadaan, termasuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang berkepentingan. Meskipun pengumuman dalam sirup mencerminkan keterbukaan, istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan tindakan ini adalah transparansi, karena transparansi mencakup keterbukaan informasi kepada publik. Opsi C salah. Prinsip efisien berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengumuman dalam sirup tidak secara langsung berkaitan dengan efisiensi, melainkan lebih kepada memastikan bahwa informasi pengadaan dapat diakses oleh publik, yang merupakan bagian dari transparansi. Soal nomor 2. Peraturan baru tentang pengadaan yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang _jasa akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemahan yang telah tersumpah. Dalam RUP, pengadaan ini termasuk jenis A. Jasa pengecualian, B. Jasa konsultansi, C. Jasa lainnya, D. Barang. Jawaban yang paling tepat adalah C. Jasa lainnya. Pembahasan. Pengadaan jasa penerjemahan oleh penerjemah tersumpah termasuk dalam kategori jasa lainnya. Jasa lainnya mencakup layanan yang tidak termasuk dalam kategori barang, jasa konsultansi, atau jasa konstruksi. Ini adalah kategori yang luas yang mencakup berbagai jenis layanan yang tidak memiliki klasifikasi khusus. Jasa penerjemahan, terutama oleh penerjemah tersumpah, memerlukan keahlian khusus dalam bahasa dan pemahaman konteks budaya serta terminologi hukum. Namun layanan ini tidak memerlukan konsultasi yang mendalam atau analisis yang biasanya terkait dengan jasa konsultansi. Alasan opsi lain salah. Opsi A salah. Jasa ini biasanya mencakup layanan yang dikecualikan dari ketentuan standar pengadaan. Misalnya pengadaan yang sifatnya sangat mendesak atau spesifik yang tidak mengikuti prosedur normal. Penerjemahan regulasi tidak termasuk dalam kategori ini karena merupakan layanan yang terstandarisasi dan umum. Opsi B salah. Jasa konsultansi melibatkan keahlian profesional untuk memberikan nasihat, analisis, dan rekomendasi. Ini biasanya mencakup bidang seperti manajemen, keuangan, teknik, dan hukum. Penerjemahan regulasi meskipun membutuhkan keahlian tidak termasuk dalam jasa konsultansi karena tidak berfokus pada memberikan saran atau analisis. Opsi D salah. Barang mengacu pada produk fisik yang dibeli, seperti peralatan, material, atau produk lainnya. Penerjemahan regulasi adalah layanan, bukan produk fisik, sehingga tidak termasuk dalam kategori barang. Soal nomor 3. Dari 6 aspek tujuan pengadaan barang _jasa pemerintah yang memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, yang tidak termasuk adalah A. Pelaku usaha, B. Waktu, C. Lokasi, D. Kualitas. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pelaku usaha.
Pembahasan. Berikut ini adalah 6 aspek tujuan dan kebijakan pengadaan barang garis miring jasa pemerintah, yaitu 1. Kualitas. Kualitas garis miring mutu barang garis miring jasa yang diadakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pilih spesifikasi terbaik namun tetap terjangkau. Jangan memilih spesifikasi yang terlalu rendah yang tidak memenuhi kebutuhan pengguna barang garis miring jasa. Yang kedua, kuantitas. Kuantitas barang garis miring jasa yang dibeli sesuai yang dibutuhkan. 3. Waktu. Waktu kedatangan barang garis miring jasa, tepat dikirim dan diterima. Yang keempat, biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang garis miring jasa termasuk harga barang garis miring jasa dilaksanakan secara optimal. Yang kelima, lokasi. Barang garis miring jasa yang diterima pada lokasi yang membutuhkan. Dan yang keenam, penyedia. Persyaratan penyedia sesuai dengan jenis barang garis miring jasa yang dibutuhkan. Soal nomor 4. Yang tidak termasuk dalam pengaduan yang dapat diajukan oleh pelaku usaha garis miring peserta pemilihan garis miring penyedia atau masyarakat adalah: A. Menemukan ketidaksesuaian pada dokumen penawaran. B. Menemukan indikasi KKN dalam pelaksanaan PBJ. C. Menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pemilihan penyedia. D. Menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia. Jawaban yang tepat adalah A. Menemukan ketidaksesuaian pada dokumen penawaran. Pembahasan jawaban A. Ini adalah kesalahan administratif yang bisa diperbaiki tanpa menjadi pengaduan serius. Pengaduan fokus pada pelanggaran yang serius seperti KKN, bukan kesalahan dokumen. Berikut adalah alasan mengapa opsi lainnya termasuk dalam pengaduan yang dapat disampaikan. Opsi B. Menemukan indikasi KKN dalam pelaksanaan PBJ. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pelanggaran serius yang harus dilaporkan. Opsi C. Menemukan pelanggaran persaingan yang sehat pada proses pemilihan penyedia. Pelanggaran persaingan sehat adalah indikasi bahwa proses pemilihan tidak dilakukan secara adil dan sesuai aturan. Opsi D. Menemukan indikasi penyimpangan prosedur dalam pemilihan penyedia. Penyimpangan prosedur menunjukkan ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus dilaporkan. Soal nomor 5. Pak Andi adalah seorang PPK di Dinas Kabupaten A. Selain itu, Pak Andi juga menjabat sebagai bendahara koperasi di Kabupaten B. Suatu hari ada kegiatan rapat di Dinas Kabupaten A yang memerlukan jamuan. Jamuan tersebut disediakan oleh koperasi di Kabupaten B. Dalam kasus ini, maka A. Diperbolehkan karena koperasi termasuk usaha kecil yang menjadi pelaku usaha prioritas. B. Diperbolehkan karena koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. C. Tidak diperbolehkan karena lokasi koperasi yang berbeda. D. Tidak diperbolehkan karena pertentangan kepentingan. Jawaban dari soal nomor 5 ini adalah D. Tidak diperbolehkan karena pertentangan kepentingan. Pembahasan. Dalam konteks pengadaan barang garis miring jasa, prinsip utama yang harus dijaga adalah transparansi dan bebas dari konflik kepentingan. Pak Andi sebagai pejabat pembuat komitmen di Dinas Kabupaten A memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan secara adil dan tidak memihak. Namun karena Pak Andi juga menjabat sebagai bendahara koperasi di Kabupaten B, ada potensi konflik kepentingan jika koperasi tersebut menyediakan jamuan untuk kegiatan di Dinas Kabupaten A. Konflik kepentingan ini muncul karena Pak Andi memiliki peran ganda yang dapat mempengaruhi keputusan pengadaan yang bisa mengarah pada keputusan yang tidak objektif atau menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil. Oleh karena itu, untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pengadaan, situasi seperti ini tidak diperbolehkan. Pembahasan opsi yang salah. Opsi A. Meskipun koperasi termasuk dalam kategori usaha kecil dan sering menjadi pelaku usaha prioritas, hal ini tidak menghilangkan potensi konflik kepentingan. Pak Andi memiliki peran ganda yang dapat mempengaruhi keputusan pengadaan, sehingga tetap tidak diperbolehkan. Opsi B. Koperasi memang dianggap sebagai soko guru perekonomian nasional karena perannya dalam mendukung ekonomi rakyat. Namun prinsip ini tidak relevan dalam konteks pengadaan barang garis miring jasa yang harus bebas dari konflik kepentingan. Peran Pak Andi sebagai bendahara koperasi dan PPK tetap menimbulkan konflik kepentingan. Opsi C. Lokasi koperasi yang berbeda tidak menjadi alasan utama untuk melarang pengadaan ini. Fokus utama adalah pada potensi konflik kepentingan yang muncul dari peran ganda Pak Andi, bukan pada perbedaan lokasi.
Demikian 5 soal yang saya sajikan yang bermaterikan mengenai pengantar pengadaan barang _jasa pemerintah. Mudah-mudahan 5 soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.